awalnya memang deket, akhirnya belakangan ini kayak 4-5 tahun belakangan ini disatuin lagi. Kemarin juga sempet stripping bareng sama dia setahun dan emang chemistry-nya cocok. Untuk main bareng cocok gitu. Kebetulan kan jarang ya, kadang kita mungkin di kehidupan cocok tapi pas syuting bareng kayak nggak nyambung gitu atau sebaliknya gitu. Ini kayak dua-duanya cocok gitu. Apa sih yang bikin cocok? Mungkin ngerasa mungkin komunikasinya atau apanya sih? Iya, karena komunikasinya udah terjalin baik chemistry-nya, jadi aku udah tahu aja ini orang kalau kayak gini maksudnya dia mau ngomong bawa ke sini gue kira-kira kalau mau improve-nya apa. Ini orang kayak gini mood-nya begini kayaknya ini orang lagi bete apa, udah kayak udah bisa baca dia semudah itu karena udah tiap hari kali ya bareng gitu. Menurut kakak mungkin sosok Kak Habibie itu gimana sih yang mungkin orang lain tuh belum tahu? Dia tuh pinter banget, dia talkative, ya sometimes kemudian tapi wajar lah ya karena pas kerja kayak gini kan capek juga. Tapi dia orang yang pinter, beradab, dia bisa menutupi, mood-mood-nya dia itu yang mungkin kurang baik, dia hanya share ke orang-orang terdekatnya, tapi dia kalau ke publik tetap bisa, apa sih, menetralisir perasaannya itu gitu. Itu mungkin orang nggak tahu. Padahal mungkin dia lagi capek banget. Ya, Kak Gita kan juga sempat kalau nggak salah sempat kena panic attack juga ya nulis Mmm, down juga. Nah, mhm. sosok Kak Habibie ini yang bisa menyembuhkan nggak sih? Iya salah satu, orang yang aku teleponin kalau aku udah panik banget karena dia bisa tahu ngedistract, apa namanya, si anxiety aku ini, dia bawa ke obrolan-obrolan yang mungkin akhirnya bikin aku jadi reda sendiri gitu sih, itu aja. Ya, biasanya triggernya apa sih Kak untuk si Trigger-nya tuh sebenarnya kalau sendiri terus di jalan tol macet, apalagi kalau malam, itu yang paling parah karena aku ngerasa, secara logika nggak ada yang bisa nolongin kan kita kalau dalam tol kan, apalagi kalau macet gitu, kalau kumat gimana ya, itu sebenarnya kondisinya adalah trigger, tapi kan sebenarnya pikiran kita sendiri yang jahat ke diri kita sih. Tapi kalau bisa di-hack gitu ya, otak kita gitu, sebenarnya aman-aman aja dan aku lagi banyak banget baca orang-orang yang kena penyakit yang sama gitu, kurang lebih keluhannya sama. Kamu juga nggak sih? Nggak? Karena iya-iyanya tuh kayak mantep banget, kirain sama. Karena aku udah sering banget nemuin orang kayak gitu. Kayak, oh nggak tahu nggak mungkin dong, tren kan nggak mungkin. Berarti mungkin orang lagi punya tingkat stres yang tinggi gitu. ya pernah sharing-sharing nggak sih Kak, sama yang sama-sama menderita panic attack ini? Oh sering, jadi biasanya kita memang orang-orang yang punya penderitaan yang sama suka deket-deket rumah sakit gitu. Jadi ngerasa cek gitu rumah sakit, oh cuma 3 menit, jadi mikirnya amit-amit gue lagi gimana-gimana karena bisa sampai sesak nafas. Gue tahu di rumah sakit gitu. Kita suka sharing aja. Oke? Terus Kak, mungkin kan tadi kan mungkin kedekatannya dengan Habib nih Kak. Kan Kak mungkin dulu di usianya sekarang gitu orang tua masih suka nanya nggak sih gitu Kak, apa nih? Apalagi Kakak anak tunggal gitu. Pasti, cuma mama aku itu emang luar biasa, nggak pernah maksa untuk kayak harus tahun ini ya atau harus segera ya, benar-benar apa namanya, pengennya aku dapat yang benar-benar sesuai gitu. Jadi nggak pernah memburu-buru, takutnya salah pilih. Tapi mungkin udah ada yang persiapkan Kak mungkin untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan ya. Doain aja. Tapi Kak ini kan maksudnya karena sering dihubung-hubungkan mungkin dengan Kak Habib gitu ya. Udah tahu kita tahu maksudnya emang berbeda agama. Dari Kakak sendiri mungkin ada kan memang Kakak emang pengen seagama gitu. Mungkin ada juga dekat dengan yang lain atau sering dicomblong-comblongin sama teman. Ada juga, ya teman-teman aja sih dulu, kenal-kenal dulu aja lah gitu ya. Ada masalah nggak sih Kak, ke depannya mungkin kalau misalnya jadi nih sama Kak Habibie kan dengan perbedaan keyakinan? Nggak tahu. Masalahnya apa kan itu kan apa sih nggak bisa nebak-nebak masa depan ya, masa akan ada masalah atau enggak, tapi kan kita harusnya positive thinking, semua jalannya baik-baik gitu. Target kedepannya Kak gimana? Targetnya menjalani hidup dengan baik, nyaman, sehat gitu ya, sehat fisik, mental, environment juga mensupport untuk aku ngelakuin hal yang positif gitu, ketemu orang-orang yang membawa dampak positif. Itu goal tahunan deh. Saat ini untuk anxiety-nya gimana nih Kak? Apa Itu. udah membaik Kak? Membaik sih, puji Tuhan membaik. Aku syuting kemarin setahun di Sentul sama Habibie ya. Kita nginep di sana semuanya karena memang deket sama lokasi. Itu kayak membantu karena jadi banyak orang, jadi ketemu ngobrol terus ngerasa apa ya, terus-terusan ada orang yang bikin kita
ya distract kita, jadi diskusi, ngobrol tuh membantu banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi mengalami penyakit kayak aku, coba deh cari tempat yang orang itu terus bikin lo ketawa kayak, atau lo ngobrol terus-terusan yang bikin lo mendistract pikiran-pikiran jahat lo, karena pikiran kita sendiri tuh paling jahat. Saya pernah mungkin ke psikolog atau ke dokter. Iya, sampai harus lah, itu kan harus ada profesional yang nanganin, kita nggak bisa juga nanganin diri sendiri gitu. Sejak kapan Kak mungkin itu? Mungkin sebenarnya tuh udah dari lama, temen dulu nggak tahu penyebabnya apa. Dulu tuh sering ke rumah sakit, cek mata lah, cek ini, cek itu, nggak ada apa-apa, nggak ada apa. Lama-lama itu menumpuk, udah jadi pecahnya sekarang karena udah mungkin ya udah ditumpuk dari, mungkin aku dari 20-an belasan tahun kali. Jadi suka ngerasa, kok gue kayak ada sakit ini deh, cek ke dokter nggak ada. Kok sakit ini deh, nggak ada. Jadi pikirannya terlalu aktif kali ya, terlalu kemana-mana. Sekarang udah jauh lebih better ya. Maaf nih Kak, kan Kakak kalau misalnya sekarang kelihatannya mungkin lebih berisi gitu, apakah mungkin karena Karena bahagia? obat-obatan. Oh, obat. Obat-obatan itu pengaruhnya luar biasa memang. Cuman kan ini lagi proses lah. Mudah-mudahan. Sedikit mungkin terganggu atau ada yang mungkin yang juga ngeliat kayak beda Enggak sih. Kalau ada yang melihat beda kan mereka tidak tahu apa yang terjadi sama diri kita kan. Kita yang tahu, dan aku harus selalu merasa nyaman dengan apa yang ada sekarang karena aku tahu ada backgroundnya. Oke, thank you ya semua ya, sehat-sehat ya.